Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, dan yang percaya mengatakan amin, amin. Silakan duduk. Salam. Ada sukacita pagi hari ini? Siap diberkati oleh firman Tuhan? Katakan kepada teman yang ada di samping sambil senyum, saya sudah siap diberkati. Ya. Ya. Saya ini mungkin yang kedua saya ikut di sini ya. Dulu pernah, lama sekali pernah. Ya? Datang doakan. Oh begitu, hanya doakan. Cuman waktu saya masuk di sini saya gelisah. Saya langsung ngomong dengan Pak Jadi, ini gereja kecil begini, jemaat sudah penuh begini, kalau ada orang baru mau masuk, mau ikut beribadah, kabur pasti dia. Karena sudah penuh. Iya kan? Hukum dalam pertumbuhan gereja, kalau gereja mau bertumbuh harus ada 30% tempat yang dikosongkan. Baru ada orang masuk. Jadi saya pikir-pikir bagaimana ini. Saya sementara saudara bernyanyi, saya beriman. Saya yang beriman. Tidak tahu saudara mau beriman sama saya atau tidak. Tetapi ini nanti akan jadi podium, menjadi tempat mimbar menghadap ke sana, ya kan? Jadi ada diperluas ke sana, jemaat dari sana menghadap ke sini. Bagaimana kira-kira? Amin. Jadi ini 100 sudah maksimal. Kalau bisa 2 sampai 300 ke sana. Amin. Bagaimana? Percaya? Nah, kalau semua sudah mengamini Pak Pendeta, itu gampang. Ya kan? Setelah itu beriman. Saya tidak janji apa-apa, tapi saya yang menantang saudara. Kalau sudah begini, panas dan sebagainya, orang-orang yang bawa mobil mau datang ibadah dari sini panas, besok pikir-pikir cari gereja yang dingin. Iya kan? Ini hukum saudara di kota memang seperti ini. Kemudian saya beri masalah pribadi, saya bilang Pak, jadi ditata depan itu pintu gerbangnya diperbaiki, sehingga kalau orang melihat bukan hutan, dari jalan melihat bukan hutan, gereja. Maka di pintu saya jadi imam langsung, tolong diperbaiki itu tembok di depan, kasih lampu yang bagus, kasih tulisan. Gereja apa namanya di sini? Nazaret. GSA Nazaret, sebelah kanannya selalu ada spanduk. Temanya apa minggu ini? Ya kan? Selamat bergabung dengan Nazaret minggu. Tema minggu ini langsung ada fotonya Pak Gembala dengan Ibu Gembala di situ. Ganteng sama cantik, orang pasti tertarik. Amin. Haleluya. Ya, jadi ini janji iman saya. Diratakan tanahnya, kemudian dipasang paving, sehingga orang parkir, orang lihat, wih gagah ini gereja, nantinya begitu. Amin. Amin. Bagaimana saudara? Amin. Amin. Nah ini kalau ini iman saya juga. Kan ini bagus sekali di pinggir kota. Apalagi yang di sebelah kiri nanti ada taman bermain buat anak. Sehingga siapa yang tidak suka bawa anaknya pergi di tempat bermain yang bagus, fasilitasnya ada ayunan dan sebagainya. Di sampingnya ada kafe, kemudian ada jagung bakar, ada kopi yang melakukan jemaat, sehingga jemaat yang punya karunia masak misalkan atau bikin kopi diberdayakan. Tiap hari akan ada orang di sini. Tiap hari ada orang tua yang bawa anaknya di sini, kemudian lihat, oh ini gereja apa Bapak? Kemudian hari Minggu bergabung, gereja bertumbuh. Nah saya mau ngomong begini karena saya punya kenalan di Australia, namanya Papa Ian Jerna dari GSA. 10 tahun yang lalu gerejanya terbakar. Kemudian dia dikasih pewahyuan oleh Tuhan, dia tidak akan bangun gereja lagi. Dia membangun impact center namanya. Jadi dia dapat uang dari asuransi, dia bangun impact center, ada kafenya, ada restorannya, ada klinik dokternya, ada tempat bermain anak, ada fitnessnya. Saudara-saudara, itu sekarang tempat pelanggan fitnessnya saja 3.000 orang. Seminggu bayar $15. Anak-anak kalau bermain di situ bayar $5. Orang tuanya nongkrong sambil nunggu minum kopi, kafenya laku. Sehingga gereja itu diberkati oleh Tuhan. Gereja inilah yang membangunkan kami panti asuhan dengan uang misi, panti asuhan di Soe. Saya mau menantang saudara, ini gereja sudah tidak muat lagi. Kita semua harus bermimpi besar untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin.
saya tidak ingin Bapak Jerry bilang, sudah cukup Bapak, begini saja cukup. Waspadai kalau seorang pemimpin sudah tidak punya visi, mohon maaf, matilah dia. Yang membuat kita bergairah dalam hidup ini karena masih ada visi. Amin. Haleluya. Tahu lagu Ku Punya Visi? Coba yang tahu bilang apa lagunya? Ku punya visi, harus ada visi. Visi itu yang membuat kita bergairah. Amin. Walaupun belum mendapatkan apa yang diinginkan, yang diimani, dengan bermimpi saja sudah senang. Makanya saya bermimpi nanti kalau suatu saat saya lewat di sini, tengok ke kiri, udah ada taman bermain anak, gereja yang megah, walaupun mungkin tidak mahal, tetapi lebih besar, lebih terkesan. Wow, haleluya, amin, amin Pak Jerry. Saya janji iman 20 juta untuk berbagi. Janji iman, makanya saudara harus beriman supaya iman saya jadi kenyataan. Oke, saya menantang saudara, setelah ini harus berdoa. Amin. Kalau saya sudah ngomong begini nanti berkembang. Tanah di belakang masih ada. Iya kan? Bikin bangunan tingkat, kasih tuh anak-anak yang dari daerah-daerah yang mau sekolah tidak ada duit. Yang saya kemarin mengunjungi seorang hamba Tuhan anak 7. GKII Omali Amanuban Selatan. Itu 10 tahun tidur di bawah, anaknya tidur di bawah. Saudara, waktu saya lihat itu rumahnya seperti gubuk, saya tersentuh sekali. Saya bilang, kami kebetulan ada bedah gereja di NTT, sudah 39 gereja yang kami bangun. Jadi saya melihat itu, aduh, ini kalau gembala sidangnya seperti ini, bagaimana nasibnya nanti anak-anaknya? Saya terpikir kalau ada gereja-gereja yang bisa memperhatikan anak-anak hamba Tuhan, jadi ditampung di asrama, memberkati mereka, rantai kemiskinan dipatahkan karena anak-anaknya bisa sekolah dengan baik, maka mencegah yang akhirnya pindah keyakinan. Jangan sampai ada anak-anak pendeta pindah keyakinan karena kepahitan bapaknya melayani Tuhan, miskinnya bukan main. Ada satu hamba Tuhan saya tanya, ini GBI di daerah situ juga saya masuk, saya tanya, Bapak persembahan berapa hari ini? Dia meneteskan air mata, dia bilang gini, kalau ada 5.000 itu sudah termasuk persepuluhan. Terus Bapak bertahan bagaimana? Untuk hidupin setiap bulannya cari kayu. Saya masuk ke rumahnya, harus saudara, seperti kandang ayam, mohon maaf. Minggu berikutnya saya belikan 2 kasur karena tidak ada kasur. Waktu diwawancarai suruh bilang terima kasih, suruh ngomong, dia tidak bisa ngomong, dia hanya nangis. Bertahun-tahun ada hamba Tuhan yang setia, tidak pernah tidur di atas kasur. Ini kenyataan, saudara. Mari kita bermisi. Tidak mesti harus jadi kaya untuk bermisi, lakukan sesuatu. Maka saya sudah menantang Pak Jerry, sekali-sekali ikut kami, ikut program bedah gereja di Boti sana. Ada Gemik 60 kakak yang gerejanya mau roboh karena dari bebas. Saya mau ajak saudara sekali-sekali ikut saya, kita waktu nanti gereja sudah mulai bangun, ngecat saja, kita bikin gereja bagus di sana. Semua bilang amin. Amin. Pertanyaan, mau ikut tidak? Mau. Jalannya susah sekali, tapi itu luar biasa, saudara. Hati misi harus ada di dalam gereja ini. Ketika gereja kehilangan misi, mati dia. Maka gereja harus punya sesuatu untuk menjangkau keluar. Apa yang bisa kita lakukan? Saudara, ini luar biasa. Anda diberkati dengan gereja di pinggir jalan. Lokasinya luar biasa. Orang tengok ke kiri sudah bisa, kalau yang dari sana tengok ke kanan bisa lihat. Wow, saya beriman. Amin. Haleluya. Itu bukan khotbah saya. Saya mau berkhotbah satu pasal yang saya pikir saya tertarik sekali waktu saya membuat renungan Natal adalah nyanyian yang dari surga yang dinyanyikan di depan para gembala. Saudara pasti tahu nyanyian paduan suara dari surga. Mereka sudah latihan 2000 tahun untuk nyanyi di depan para gembala. Saudara tahu lagunya? Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lukas 2 ayat 8.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Sebab aku memberitakan apa tadi? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Dan selanjutnya, kalimat yang dibawa oleh malaikat kepada kaum gembala adalah sebuah tema Natal. Natal adalah pemulihan sukacita buat umat manusia. Amin. Haleluya. Karena Tuhan menciptakan manusia bukan untuk duka cita. Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk hidup bersukacita. Semua bilang sukacita. Semua bilang aku bersukacita. Sekarang tengok wajah teman saudara-saudara, waktu ngomong aku bersukacita, sesuai tidak dengan ekspresi wajahnya? 1, 2, 3. Saya mau bicara ini, saudara. Krisis sukacita ini yang sedang dihadapi oleh kita semua manusia. Dan itu juga yang dihadapi oleh umat Israel waktu itu. 400 tahun dalam lorong yang gelap, tidak ada pewahyuan, tidak ada firman. Mereka hidup dalam penjajahan, tertindas oleh tentara Romawi, hidup dalam situasi yang sulit. Dan khususnya kaum gembala, nanti saudara akan mendengar siapa mereka. Tetapi saya mengatakan, sekarang ini kalau kita mau merenungkan, krisis yang terbesar yang dihadapi oleh manusia bukan krisis energi, bukan krisis pangan, krisis sukacita. Banyak orang yang kehilangan sukacita, padahal Allah menciptakan kita untuk bersukacita. Buktinya apa? Waktu Anda masih bayi, Anda tidak diapa-apakan, senyum. Ada yang punya bayi? Bayi itu tidak diapa-apakan, lagi tidur dia bisa senyum sendiri. Kadang-kadang bayi bisa tertawa kemudian dia, ya kan? Menurut rata-rata survei mengatakan bayi bisa tertawa 450 kali dalam sehari semalam. Senyum atau tertawa digabung 450 kali. Masih ingat waktu jadi bayi? Ya kan? Tetapi seiring dengan waktu dan pertambahan umur, nanti setelah umur 45 berkurang drastis kan, tinggal 15 kali. Pertanyaannya, yang 435 kali senyum dan ketawa Anda kemana? Hilang bersama dengan tagihan listrik, hilang bersama dengan kehabisan pulsa, hilang bersama dengan pengkhianatan cinta, ya kan? Hilang bersama dengan beban hidup yang begitu banyak datang silih berganti, hilang ditelan corona. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya mau mengatakan kepada Anda, kita ini dilahirkan untuk bersukacita. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan sukacita. Khotbah di bukit adalah berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Maka tolong cek baik-baik frekuensi ketawa dan bahagiamu dibandingkan dengan dulu dan sekarang, mana lebih banyak? Dulu lebih banyak, sebelum nikah lebih banyak. Sekarang hilang. Dan kalau dulu nyanyiannya suka-sukamu Tuhan, ya. Hati yang gembira, aku bersukacita. Sekarang lagunya dirubah. Haruskah hidupku terus begini? Kalau itu yang terjadi, Anda perlu berita Natal. Nah, saya mau memberitahukan, sukacita itu adalah DNA ilahi. Maka di dalam firman Allah saudara akan ketemu kalimat bersukacitalah, bersukacitalah, berbahagialah berkali-kali. Karena Allah mau kita berbahagia. Kenapa? Waktu Anda berbahagia, Anda sehat. Karena hati yang gembira adalah obat. Jadi tolong waspadai hidup saudara ketika sudah kehilangan sukacita. Karena ketika Anda kehilangan sukacita, Anda akan memasuki fase bahaya dalam hidup.
Perhatikan baik-baik. Ketika hidupmu tidak ada senyum, tidak ada ketawa, tidak ada sukacita, isinya keluhan, sungutan, saudara tidak bisa menerima kenyataan, kemudian saudara seperti hidup dalam kungkungan. Aduh, saya bisa meramalkan, sebentar lagi sering mengunjungi dokter atau apotek. Maka saudara, mari kita akan belajar dari sini, sukacita. Sukacita Natal itu dipulihkan karena itulah perhatian Allah. Allah ingin manusia seperti dulu pada waktu di Taman Eden. Setiap hari berjalan bersama dengan Allah, kemudian hidup dalam sukacita. Makanya Adam dan Hawa itu bisa merayakan ulang tahun pernikahan ke-820. Mereka bisa umur panjang karena orang yang sukacita pasti sehat. Amin. Ketika Anda bisa senyum, bisa ketawa, otak kanan saudara mengeluarkan hormon namanya endorfin. Hormon itu yang bisa menghilangkan stres dan membuat Anda kebal terhadap penyakit. Dan itu hanya keluar waktu ketawa. Kapan terakhir kali ketawa terbahak-bahak? Saya mau tanya jujur, karena menurut survei orang yang bisa ketawa 10 menit terbahak-bahak sampai sakit perut, itu otak kanan kita mengeluarkan hormon endorfin yang bobotnya sama seperti painkiller, penghilang rasa sakit, seperti Bodrek atau Ponstan 4. Tertawa 10 menit, Ponstan 4. Ulangi lagi, tertawa 10 menit, Ponstan 4. Makanya orang yang ketawa itu pasti awet muda. Karena apa? Waktu Anda ketawa, jantung memompa darah, mengalirkan ke seluruh pembuluh darah, makanya muka jadi merah. Dan kalau sudah lagi ketawa terbahak, pusing bisa hilang. Serius, kalau tidak percaya waktu sakit gigi, ketawalah terbahak-bahak. Waktu ketawa hilang sakitnya, waktu tidak ketawa kembali lagi. Sebab hari ini telah lahir bagi umat Islam kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, saya mau kasih tahu aja, ada tiga hal yang bisa mencuri sukacita saudara. Waspadai. Yang pertama, amarah. Marah. Semua bilang marah. Bapak Ibu, otak kita tidak bisa marah dan ketawa bersamaan, tidak bisa. Dan ketika saudara marah, saudara akan bermasalah. Mari kita akan lihat. Saudara tidak perlu baca, tapi dalam kitab Matius ada orang yang marah bersama dengan seluruh Yerusalem pada waktu dengar ada raja yang baru lahir. Nah, di dalam Alkitab sudah dikatakan, maka Herodes dan seluruh Yerusalem terkejut. Dalam bahasa asli bukan terkejut, kaget, bukan, marah. Waktu Anda marah, hidup dalam kemarahan, Anda akan bermasalah dengan pernikahan, bermasalah dengan kehidupan, bermasalah dengan penghasilan. Marah itu menghentikan semua berkat Tuhan. Maka Alkitab mengatakan, buanglah amarah. Amin. Nah, saya mau kasih tahu, survei membuktikan, Bapak Ibu marah 5 menit. Marah 5 menit. Sistem kekebalan tubuh atau organ yang memproduksi kekebalan tubuh macet 6 jam. Apa tadi? Marah 5 menit, macet 6 jam. Apa tadi? Ulangi lagi. Kalau marah berhari-hari? Istri-istri, kalau marah jangan sampai bau malam. Amin. Semua suami bilang puji Tuhan. Jadi saudara, marah itu bahaya. Itulah sebabnya firman Allah mengajarkan supaya kita bisa mengatasi kemarahan, membuang kemarahan. Karena ketika Anda marah, Anda kehilangan sukacita langsung. Tidak mungkin saudara marah, tidak bisa. Maka tugas saudara adalah meneliti kenapa marah. Kenapa Herodes marah? Tidak mau ada raja lain. Kenapa waktu itu dia sedang stres? Stres berat karena anak-anaknya yang lahir dari istri-istrinya. Herodes istrinya lebih dari 6. Ada nama Cleopatra, ada nama Mariame 1, Mariame 2, ada yang namanya Doris.
banyak istrinya. Masing-masing istri melahirkan anak laki-laki. Ada yang namanya Aristobulus, ada yang namanya Filipus. Masing-masing anak ingin jadi raja menggantikan papanya. Maka terjadilah perebutan antar anak, dan masing-masing anak sekongkol dengan mamanya, minta kaisar dari Romawi menunjuk anaknya jadi raja. Maka Herodes pernah membunuh 2 anaknya. Dia juga membunuh istrinya. Ada beberapa istrinya yang dibunuh karena konflik ini, saudara. Dia marah, hidup dalam kemarahan. Herodes itu bukan keturunan raja. Untuk menjadi raja dia menikahi wanita-wanita dari dinasti Hasmonean yang adalah dinasti kerajaan, dan dia menumpahkan darah banyak sekali. Maka ketika dia dalam keadaan stres, ada orang Majus datang, katanya ada raja orang Yahudi sudah dilahirkan. Dipanggil orang Majus. Saudara baca dalam kitab Matius kan, dipanggil orang Majus, ditanyain, "Jus, benar tidak kalau ada orang Yahudi baru lahir?" Nah, orang Majus, iya benar. Dan waktu itu sudah ada ramalan, memang ada buku yang meramalkan ada Mesias mulai. Langsung Herodes mengatakan, "Tolong cari bayi itu. Kalau sudah menemukan alamatnya, kasih saya kabar, SMS kah, WA kah, nanti saya akan datang menyembah dia." Saudara percaya kata-kata Herodes? Bohong. Dia bukan mau menyembah dia, mau menghabisi siapapun yang menjadi saingannya. Bukti, waktu malaikat tidak kembali ke Herodes, dia keluarkan fatwa, semua bayi di bawah 2 tahun bunuh. Orang marah seperti ini karena rasa terancam. Anda marah karena ego. Jadi penyebab marah apa, saudara? Ego. Jadi kalau ada konflik, penyebab utamanya adalah ego. Jangan salahkan iblis. Kalau ada pertengkaran, ada percekcokan, ini gara-gara iblis. Kasihan iblis. Dia tidak ada hubungannya apa-apa. Dikit-dikit iblis, dikit-dikit iblis. Padahal semua marah penyebabnya ego. Itu siapa? Saya. Ini saya. Ini saya. Nah, semua kalau sudah mulai semua saya, jadinya selfish. Mementingkan diri sendiri. Itu awal semua percekcokan. Bertobat. Mau hidup dalam sukacita? Buang marah. Saya kasih tahu, saudara, Anda yang suka marah, cepat tua. Karena untuk marah itu melibatkan 77 saraf. Untuk ketawa hanya 7 saraf. Mana lebih baik? Atau ketawa? Ketawa. Maka istri-istri yang sering marah, cepat tua dia. Kasihan. Demikian juga suami-suami yang sering-sering marah, cepat tua. Coba tengok teman sambil dipelototin, bilang, "Bertobat kau sekarang, bertobat." Kasihan Herodes mati dalam keadaan stres. Saya ingin mengakhiri dengan baik. Saudara mau mengakhiri hidup dengan baik? Jangan simpan marah. Karena orang yang biasa marah dan tidak bersukacita hidupnya, saya meramalkan kalau dia masuk surga tidak betah. Saudara boleh ketawa, ini benar. Di surga tidak ada tangisan dan air mata dan kemarahan. Surga itu hanya ada satu suasana, sukacita, ya kan? Anda hidup sekali di dunia, tiap hari marah-marah, kemudian masuk surga, Anda kaget. Tiap hari sana memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Anda tidak biasa, kemudian mojok di belakang, ya kan? Lama-lama saudara bosan dengan wajahnya sendiri. Kemudian tanya malaikat, "Tuhan, apakah ada tempat alternatif di sini?" "Ada." "Mau pindah?" "Ya, sebelah." Bersukacitalah. Amin. Sekali lagi ku katakan, kata Rasul Paulus, bersuka. Nah, sukacita itu joy, itu beda dengan happiness, happen. Sukacita itu datang dari dalam. Karena apa? Kita punya Immanuel, bayi Yesus.
Ketika kita sadar Yesus tinggal di dalam hati kita, lahir di dalam hati kita, dan Dia yang berjanji menyertai kita, Dia tidak akan tutup mata dengan masalah saudara. Dia tidak akan tinggal diam ketika engkau menghadapi kesulitan dalam hidup. Amin. Jadi dalam keadaan kita dikhianati, masih bisa menyanyikan semua baik, semua, daripada saudara nyanyi ke sana kemari, sakitnya tuh di sini. Happiness itu tergantung what happen. Tolong dicek, ini beda antara joy dengan happiness, itu beda. Joy adalah sukacita yang datang dari dalam, yang tidak dipengaruhi oleh keadaan luar. Nah, saya mau cek dengan saudara. Kalau Anda sukacitanya tergantung warna, itu bukan sukacita dari Tuhan. Contohnya, kalau di dompet ada warna merah, wajah ikut merah. Kalau yang ada warna hijau, wajah jadi hijau, itu bukan sukacita dari Tuhan. Nah, kalau ada di antara saudara yang sukacitanya tergantung tanggal, itu bukan sukacita dari Tuhan. Ini tanggal muda tepuk tangan, haleluya. Tanggal tua, itu tepuk tangan bisa kelewat. Bertobat. Amin. Saudara belajar dari Rasul Paulus. Dia ada di dalam penjara, umurnya sudah tua, katanya dia punya kanker mata, udah berdoa berkali-kali, 3 kali supaya dicabut, tidak dicabut oleh Tuhan, hanya dapat kasih karuniaku cukup bagimu. Dia menulis surat Filipi, ada 16 kali kata bersukacitalah, padahal dia nulis dari penjara. Kenapa? Karena sukacita kita tidak tergantung kondisi luar, dari dalam. Persoalan datang silih berganti, masalah datang bertubi-tubi, saudara masih bisa mengangkat tangan dan mengatakan, Allah mengerti, Allah peduli. Kan lebih enak nyanyi daripada oh ya nasib, ya nasib. Amin. Bisa sukacita? Walaupun tak punya duit. Benar. Beras habis, masih bisa sium. Suami minggat, masih bisa semua baik. Sebab Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara. Dan itulah dasarnya, the joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Maka bagaimana caranya supaya tetap bersukacita waktu menghadapi kenyataan tidak sesuai dengan keinginan? Terjemahkanlah kenyataan dengan kebenaran firman, bukan dengan apa yang Anda rasa dan apa yang Anda lihat. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, pakai firman Tuhan untuk menerjemahkan. Ini contoh. Ayo, orang yang takut Tuhan, menjauhi kejahatan, jujur, saleh, dalam waktu sekejap seluruh hartanya lenyap. 7.000 kambing sambar petir semua, sekali langsung mati semua. 3.000 onta dirampok, 1.000 lembu dijara orang, 10 anaknya mati kerobohan rumah. Anaknya sendiri, istrinya sendiri bahkan mengajak dia untuk bunuh diri. Kutukilah Tuhan Allahmu dan mati. Saudara, dalam situasi seperti itu, ayo punya kekuatan iman. Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Terpujilah nama Tuhan. Dia masih bisa memuji Tuhan meskipun kehilangan, karena dia tahu aku lahir telanjang, aku kembali dengan telanjang. Apa artinya? Dia menerjemahkan kenyataan dengan kebenaran firman. Kita tahu sekarang Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada istilah kebetulan dalam kamusnya Tuhan. Maka semua yang terjadi dalam hidup saudara tidak boleh mencuri sukacita Allah dari hidup saudara. Setuju? Amin. Yang kedua, yang bisa mencuri sukacita saudara adalah rasa tidak berdaya. Pertama dari rasa marah, yang kedua rasa tidak berdaya.
Siapakah dia? Ada wanita yang namanya Maria, didatangi malaikat dengan salam yang mengagetkan. Salam, Eka. Ada yang namanya Maria di sini? Tidak ada. Maria itu gadis biasa di tempat itu, tidak ada kelebihan, sama seperti yang lain-lain. Dia sudah bertunangan, sedang bertunangan, dan semua orang tahu karena Nazaret itu kampungnya kecil. Jadi apa yang terjadi dengan satu rumah semua yang lain tahu. Jadi pada waktu Maria mendapatkan kabar yang mengejutkan adalah kamu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, langsung bereaksi. Bagaimana mungkin? Maria merasa ini tidak masuk akal. Saya belum bersuami, bagaimana saya bisa hamil? Pikirannya berkembang, nanti bagaimana? Kalau Abang Yusuf mau menceraikan saya, bagaimana kalau saya hamil? Apa kata orang? Zaman itu saudara, tidak mungkin ada wanita hamil tanpa suami. Zaman sekarang banyak, waktu itu jarang. Ngerti maksud saya? Jadi Maria langsung bereaksi, aduh bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Saudara-saudara, bagaimana mungkin itu berbahaya kalau terlalu lama saudara simpan dalam hidup saudara. Karena ketika otak tidak bisa mencerna kenyataan, saudara merasa, aduh bagaimana mungkin? Ketika Anda hidup dalam bagaimana mungkin, setelah itu adalah khawatir. Rasa khawatir dan stres itu juga yang membuat Anda kehilangan sukacita. Saya mau tanya, ada bagaimana mungkin dalam hidup saudara? Kalau mau saudara jujur menulis, tolong tuliskan 10 bagaimana mungkin dalam hidup saudara. Ada? Bagaimana mungkin saya bisa menyekolahkan anak-anak saya sampai kuliah? Gaji suami saya untuk makan saja kurang. Bagaimana mungkin? Ada? Bagaimana mungkin saya bisa membeli atau membangun rumah? Tanah sudah mahal di kota Kupang ini. Bagaimana mungkin saya bisa menikah? Sudah umur 32 tidak ada yang masuk minta. Serius saudara, kita semua punya bagaimana mungkin. Saya punya bagaimana mungkin, saudara punya bagaimana mungkin. Jujur ada? Saya senang dengan kata malaikat, Roh Kudus yang akan mengerjakan. Maria, dengar, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya suka Maria membuat transisi cara berpikir. Yang tadinya bagaimana mungkin, tiba-tiba dia mengatakan, jadilah sesuai dengan kehendak. Aku ini adalah hamba-Mu. Setelah itu saudara akan ketemu nyanyian Maria di dalam Injil Lukas. Nyanyian Maria. Saudara tahu nyanyiannya? Nyanyiannya adalah nyanyian syukur karena Tuhan berkenan memakai dia. Bukan nyanyian otak mungkin. Oh tak mungkin engkau kembali. Mungkin. Saya waktu kecil ada lagu Bob Totopoli itu pernah nyanyi lagu. Mungkinkah kau akan kembali? Mungkin. Jadi yang sudah ditinggal minggat, ya kan? Berbulan-bulan, bertahun-tahun berdoa, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan itu terjadi. Saya sudah mengalami. Supaya Anda tiap hari tidak dicekam oleh rasa takut, khawatir, bagaimana mungkin, sesuaikanlah cara berpikir saudara seperti cara berpikirnya malaikat tadi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada yang sedang menantikan keajaiban? Amin. Ada yang sedang menunggu mujizat? Ada? Sebab saya harus terus terang sekali lagi. Penghalang utama Allah tidak melakukan keajaiban dalam hidup saudara bukan iblis. Jadi kalau saudara berdoa lama tidak dapat, jangan salahkan iblis. Penghalang utama Allah melakukan keajaiban adalah otak saudara sendiri. Ketika belum apa-apa, oh tidak mungkin, tidak bisa Tuhan melakukan ini. Saya sudah bertahun-tahun berdoa, bahkan sudah bertahun-tahun meminta berpuasa, tidak ada perubahan. Waspadai saudara. Ketika Anda menunggu terlalu lama,
Anda bisa di ujung putus asa dan tidak mau didoakan lagi. Seperti orang yang sakit lumpuh 38 tahun. Pernah dengar itu? Ada bapak-bapak 38 tahun sakit lumpuh, kemudian ada di pinggir kolam yang katanya dipercaya kolam itu kalau airnya bergoncang, siapa yang nyemplung duluan akan sembuh. Nah, ini orang lumpuh, dan itu ada ratusan orang di pinggir kolam. Pada waktu Yesus datang dan mendatangi orang ini, langsung mengajukan pertanyaan. Kalau saudara adalah orang yang 38 tahun sakit lumpuh, didatangi oleh Tuhan Yesus dan tanya, maukah aku sembuh? Mau sembuh? Mau sembuh? Orang yang lumpuh tidak bilang mau. Saudara baca kisahnya, dia bilang, bagaimana mungkin saya bisa sembuh? Saya ini sakit lumpuh. Kalau air itu bergoncang, pasti ada yang duluan nyemplung, mungkin yang sakit. Kadas, kura, panu, mereka yang lari duluan nyemplung duluan, dia sakit lumpuh. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang menolong saya. Ya nasib, ya nasib. Waspadai kalimat ya nasib, ya nasib. Karena ketika saudara sudah sampai ya nasib, saudara sudah kehilangan iman, saudara sudah kehilangan pengharapan, dan saudara kehilangan sukacita. Masih mau beriman? Masih mau percaya keajaiban? Haleluya, sebab sudah datang. Amin. Saudara bermimpi gereja ini akan lebih luas, lebih besar, full AC, children center, children playgroup, atau ada tempat bermain di depan. Amin. Aduh, bagaimana Bapak Pendeta, nanti bagaimana? Nanti dulu, lupakan bagaimana dulu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika saudara selalu memikirkan sesuatu yang besar, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ada sukacita. Belum mendapatkan saja, baru beriman, sudah ada sukacita. Ada yang jomblo di sini? Anda baru mengimani, bermimpi, membayangkan suatu saat ada laki-laki yang mengandeng Anda jalan menuju ke altar, diiringi lagu tang tang tang. Belum ada, baru membayangkan, sudah ada sukacita. Udah senyum sendiri. Haleluya. Hidup ini sekali. Jangan takut bermimpi besar buat Tuhan. Karena kalau toh mimpimu tidak jadi kenyataan, Anda masih untung pernah bermimpi. Sehingga suatu saat bisa cerita sama anak cucu, dulu nenek pernah punya mimpi, dulu kakek pernah punya mimpi. Masih untung ada ceritanya. Amin. Sebab coba kalau tiap hari saudara meyakini sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kita akan mengalami perkara-perkara yang besar. Karena pada mulanya adalah pewahyuan firman. Ketika firman itu ada di dalam hidup saudara, firman itu akan menghasilkan sesuatu dalam hidup saudara. Haleluya. Terakhir, waspadai yang ketiga ini. Anda kehilangan sukacita ketika merasa terhina. Dan itulah para gembala. Kalau saudara lahir dari kaum gembala, anak seorang gembala pada zaman itu datang mau melamar jadi pegawai negeri, jangan harap, karena akan ditanya, bapakmu apa pekerjaannya? Gembala. Oh mohon maaf, kami tidak terima. Atau saudara mau melamar jadi tentara, kemudian panitia bertanya, orang tuamu pekerjaan apa? Gembala. Oke. Mohon maaf, karena apa? Gembala dicap sebagai kaum yang tidak bisa membedakan milik saya dan milik mereka. Suka ngambil, reputasinya buruk. Makanya gembala dicap orang yang primplan, tidak bisa dipertanggungjawabkan omongannya, dan tidak boleh memberikan kesaksian di pengadilan. Jadi kalau saudara di KTP tulisannya pekerjaan gembala bangsa kelas 2, saudara diremehkan, direndahkan, dicurigai, mirip seperti pemulung. Kasihan. Saudara, rasa terhina itu merusak self image kita, jati diri kita,
terusak. Dan kalau orang sudah tidak yakin dengan diri sendiri karena rasa direndahkan, saudara, Anda tidak akan pernah memiliki pencapaian-pencapaian yang besar. Karena apa? Your self-image determine your achievement. Cara kita memandang diri kita menentukan pencapaian-pencapaian kita. Orang yang rendah diri, tidak percaya diri. Sudah pernah melihat ketemu orang yang minder, ya kan? Jalan tidak yakin, selalu curiga. Tidak ada yang tertarik dengan saudara. Kenapa? Anda sendiri tidak percaya diri, mana ada orang mau percaya dengan saudara. Maka saudara-saudara yang punya masalah ini karena merasa tidak berharga, Yesus datang untuk apa? Dia datang ke dalam dunia sebagai bayi Natal. Tujuannya apa? Membayar harga di kayu salib buat saudara. Karena apa? Saudara berharga di mata Tuhan. Tidak. Serius ini masalah banyak dengan orang Kristen, yaitu merasa tidak berdaya, tidak berguna, terhina, rendah, apalagi minoritas. Saya mau saudara mengingat bahwa Yesus datang untuk mengembalikan status saudara kembali seperti yang semula. Anda adalah ciptaan Allah yang sungguh amat baik. Kata kita Kejadian, dibanding dengan ciptaan yang lain, saudara adalah yang sungguh amat baik. Semua bilang sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Makanya jangan melihat manusia dari rupa atau harta atau kekayaan atau kuasa. Lihat dia dari siapa. Yang menciptakan Anda adalah Tuhan. Dengan mengatakan waktu itu, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan saudara, kita memiliki DNA ilahi. Maka di hadapan Tuhan tidak peduli Anda rambut hitam atau merah, mancung ke dalam atau mancung keluar, hidungnya pendek atau tinggi, hitam atau putih, di hadapan Tuhan sama nilainya. Amin. Haleluya. Saya mau cek dengan saudara ini yang punya sindrom mendongkrak harga diri dengan barang berharga. Anda salah konsep. Nah, saya mau kasih tahu, saya pernah satu pesawat dengan seorang ibu dari Surabaya. Kami naik pesawat Garuda dari Jakarta menuju Surabaya. Ibu itu di samping saya, dia tidak bisa menekuk tangannya. Kenapa? Gelangnya dipakai semua. Saya penasaran, kenapa ini ibu? Gelang satu almari dipakai semua. Mau apa dia? Mau unjuk kekayaan kah? Mau tahu bahwa lihat nih, saya orang berharga. Kenapa? Saya punya barang berharga. Salah konsep. Ibu-ibu, Anda berharga bukan karena ada anting emas, gelang emas, kalung emas, bukan. Anda berharga karena Yesus sudah bayar harga. Amin. Jadi jangan pernah merasa minder dengan orang yang punya barang-barang berharga. Karena kita juga berharga di mata Tuhan. Saya pernah merasa yang sama, minder karena lahir dari orang miskin, tidak punya apa-apa. Saya waktu di sekolah Alkitab dulu, Pak Jerry bekas murid saya. Saya dulu mahasiswa yang paling miskin. Kalau tidak percaya, tanya mantan ini pacar saya itu, dia satu kelas dengan saya. Saya juga kaget kok dia jatuh cinta kepada saya, kenapa gitu. Tapi saudara-saudara, saya paling miskin. Dan saya sempat minder karena lahir dari keluarga miskin. Saya sempat pengen supaya diterima karena saya waktu ditolak. Karena apa? Bapak saya, kakek saya, bude saya, seluruh orang kampung dicap PKI. Lahir keturunan PKI zamannya Pak Harto. Anda tidak bisa. Saya melamar AKB, sudah sidang patuket ditolak. Karena apa? Tidak bersih lingkungan, rasa tertolak. Saya minder. Bahkan sudah jadi hamba Tuhan 12 tahun pertama melayani Tuhan, tidak murni untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mendongkrak harga diri. Karena apa? Tertolak. Sampai Tuhan tegur saya, Paulus, kamu salah. Kamu menggunakan jabatan, pelayanan, performance untuk mendongkrak harga diri. Salah. Kamu berharga bukan karena pelayanan, kamu berharga bukan karena jabatan, kamu berharga karena saya sudah bayar. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saya meloakkan sepatu saya dihargai berapa? Mereknya berapa?
Ibu berani 5.000. Oke, saya beli 1.900.000. Ada yang berani 10.000? 10. Angkat tangan 10.000. 15. 20. Dengar, sepatu yang sama, beli di toko yang sama, mereknya sama, masa pakainya sama, dimiliki oleh Barack Obama, Presiden Amerika, dilelang. Bisa ratusan juta. Yang membedakan apanya? Yang membedakan apanya? Yang membuat mahal apanya? Pemiliknya. Firman Allah mengatakan, kamu umat kepunyaan Allah. Kamu umat kepunyaan Allah. Bangsa yang kudus, imamat rajani. Kenapa minder? Kenapa merasa terhina? Kenapa merasa tertolak? Kau berharga di mata Tuhan. Katakan kepada teman, sedikit marah. Kau berharga di mata Tuhan. Bila. Amin. Jadi kalau ada yang menghina saudara, panggil saudara, hei gendut, mau kemana Dut? Tidak usah tersinggung. Tidak usah tersinggung. Kalau ada ibu sebut, hei keriting, mau kemana? Tidak usah marah. Karena keriting, gendut, lurus, mancung, cantik, tidak cantik itu namanya subjektif. Ya kan? Bagi Anda tidak cantik, bagi orang lain cantik. Iya kan? Jadi jangan pernah tersinggung kalau ada orang ngomong apa-apa. Hidupmu tidak ditentukan oleh kata mereka. Hidupmu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Sungguh amat baik. Amin. Tolong hafalkan ini sebelum makan. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. 1, 2, 3. Dan kita berhak menerima semua yang terbaik. 1, 2, 3. Jadi sebelum tidur hafalkan 10 kali. Nanti bangun pasti seger wajahnya. Ya kan? Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Sebut namamu, Paulus. Kamu adalah ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Dan kita berhak menerima semua yang terbaik. Haleluya. Itu jadi kata-kata iman yang akan mengubah sisa hidup kita. Amin. Ada yang merasa terhina? Terpojok, terpinggirkan, tersisihkan. Yesus datang untuk kaum gembala. Makanya saya masih penasaran. Kenapa malaikat dengan nyanyian surga yang mendatangi kaum gembala, tidak nyanyi di Herodes, di istananya Herodes atau Pontius Pilatus, atau tidak nyanyi di bait Allah dengan para imam? Kenapa kepada mereka? Karena Natal adalah pemulihan sukacita untuk mereka yang pernah merasa terhina. Haleluya. Amin. Ya, wajahnya mulai berubah. Saya lihat wajahnya mulai senyum, ada sukacita. Jadi saya mau mengakhiri dengan tantangan. Hidup ini sekali. Buatlah dirimu bersukacita. Amin. Saya mau berdoa, tapi sebelum itu katakan kepada teman di samping saudara, jangan lupa bahagia. 1, 2, 3. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami rindu pagi hari ini kami boleh mendapatkan rema kebenaran firman yang akan mengubah hidup kami. Kami percaya Bapa, setiap kebenaran punya potensi untuk mengubahkan, mendatangkan keajaiban.